Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Eldarmanto dengan NPM 220-820-10124 dari Prodi Sistem Informasi UPN Veteran Jawa Timur dengan kelas Paralel C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai program Algorithm Binary Search untuk memenuhi tugas mata kuliah logika dan algoritma. Jadi, pertama-tama dapat dilihat pada layar, sudah ditampilkannya program binary search, algoritma itu sendiri, variable watch, dan juga konsol. Sebelum saya menjelaskan tahap-tahap dari algoritma binary search, saya akan menyampaikan penjelasan atau pengertian dari binary search itu sendiri. Jadi, binary search adalah algoritma pencarian untuk data yang terurut. Pencarian dilakukan dengan cara menebak apakah data yang dicari berada di tengah-tengah data. Kemudian membandingkan data yang dicari dengan data yang ada di tengah. Bila data yang di tengah sama dengan data yang dicari, berarti data ditemukan. Namun, bila data yang di tengah lebih besar dari data yang dicari, maka dapat dipastikan bahwa data yang dicari kemungkinan berada di sebelah kiri dari data tengah, dan data di sebelah kanan, data tengah dapat diabaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan program algoritmnya. Pertama-tama, program algorithm berada pada dideklarasikannya string array list of names. Jadi, dideklarasikan array dengan nama list of names dengan tipe data string dengan size of array atau panjang array-nya atau panjang lariknya sebesar 5. Maka dapat terlihat pada variable watch sudah tampilnya tabel array dari list of names dengan size of array-nya adalah 5, sehingga indeks dari array list of names akan dimulai dari angka 0 hingga 4. Kemudian dideklarasikannya string array list of emails dengan size array juga bernilai 5. Dan dideklarasikannya string search name dan integer email. Kemudian, tahap selanjutnya adalah akan memasukkan atau mendeklarasikan atau assign dari array list of names dari masing-masing indeks dari 0 hingga 4. List of names ini akan menyimpan sebuah nama, sehingga sebanyak 5 nama akan disimpan dari indeks ke 0 hingga ke 4. Dan program saat ini berada pada indeks ke 0 yang akan diisi dengan string Adam atau nama Adam, dan indeks ke-1 Ben, indeks kedua Brian, indeks ketiga Peter, dan indeks keempat William. Setelah itu, program berlanjut pada di assign-nya nilai dari list of emails dari indeks ke-0 hingga ke-4. Jadi, list of emails dari indeks ke-0 hingga indeks ke-4 akan diisi dengan string yang merupakan email dari nama-nama list of names. Pertama adalah untuk indeks ke-0 adalah adam@owl.com, kemudian indeks ke-1 bennyboy@owl.com, indeks kedua myemail@youremail.com, indeks ketiga a@b.com, dan indeks keempat adalah william@washere.net. Kemudian program akan sampai pada output what do you want to find, yang dimana user akan mengetikkan sebuah nama yang ingin kita cari dari diantara list of names ini. Jadi misalkan pada video ini saya akan mencari untuk nama Peter. Dan program saat ini berada pada email sama dengan binary search, list of names, search name, size list of names, yang artinya variabel email ini akan merupakan nilai dari hasil function binary search. Fungsinya sendiri adalah berikut ini, yang merupakan function dengan nama binary search dengan parameter string array, list of names, string search name, dan integer size of array. Pertama-tama, pada function ini dideklarasikannya integer first, dan first dinyatakan sebagai 0, kemudian integer last,
Dan last dinyatakan sebagai size of array dikurangi 1, yang dimana size of array bernilai 5, sehingga last adalah 5 dikurangi 1, yaitu 4. Kemudian dideklarasikannya integer position, dan position awal mulanya dinyatakan sebagai min 1. Kemudian dideklarasikannya boolean found, dan found dinyatakan sebagai false, dan dideklarasikannya integer midpoint. Kemudian program akan sampai pada perulangan while dengan dua kondisi, yaitu not found and first kurang dari sama dengan last. Yang dimana not found adalah berikut, yaitu false, and first kurang dari sama dengan last. Dapat kita lihat pada variable watch bahwa untuk saat ini nilai atau angka dari first adalah 0 sesuai yang telah dideklarasikan sebelumnya, dan last bernilai 4. Sehingga apakah benar 0 kurang dari sama dengan 4, dan pernyataan bernilai true, sehingga program akan berlanjut pada assign midpoint atau nilai di tengah sama dengan absolute first plus last dibagi 2, yang dimana first ditambah last adalah 0 ditambah 4, yaitu 4 dibagi 2 sama dengan 2. Dan sedangkan fungsi dari abs atau absolute ini adalah untuk memutlakan nilai dari first plus last dibagi 2. Supaya hasil dari pertambahan first plus last dibagi 2 apabila bernilai minus akan dapat diubah menjadi nilai positif. Supaya midpoint tetap bernilai positif. Sehingga fungsi dari absolute adalah untuk mempositifkan atau supaya tidak bernilai negatif. Kemudian, karena kita sudah mendapatkan midpoint sama dengan 2, kita sampai pada fungsi if-else dengan list of names index midpoint sama dengan search name. Dan midpoint yang telah kita dapatkan adalah 2. Kenapa kita memulai untuk mengecek dari nilai kedua atau indeks kedua? Karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa binary search akan dimulai dari mengecek nilai tengah. Dan jumlah data adalah 5, sehingga apabila dibagi 2, dan bagian kiri atau atas harus lebih banyak, sehingga 3 dan 2, dan kita akan mengecek mulai dari tengah, yaitu Brian atau indeks kedua. Kemudian kembali mengecek apakah list of names dengan indeks kedua yaitu Brian sama dengan search name yaitu Peter. Apakah Brian sama dengan Peter? Dan pernyataan bernilai salah atau false. Sehingga program akan berlanjut pada fungsi if else list of names midpoint lebih besar dari search name. List of names midpoint yaitu 2, apakah list of names dengan indeks kedua yaitu Brian lebih besar dari Peter yang merupakan indeks ketiga. Dan pernyataan bernilai salah karena 2 tidak lebih besar dari 3, sehingga pernyataan bernilai false. Dan kemudian program akan berlanjut pada assign first sama dengan midpoint plus 1, yang dimana first sebelumnya adalah 0, akan dinyatakan sebagai midpoint plus 1, yaitu 2 ditambah 1, atau 3. Karena kita mengetahui bahwa list of names midpoint lebih besar dari search name, ternyata bernilai salah, karena 2 tidak lebih besar dari 3. Maka kita tidak perlu mengecek untuk nilai atau indeks ke 0 dan ke 1, karena sudah pasti yang kita cari berada pada indeks-indeks selanjutnya. Sehingga first selanjutnya akan dimulai dari 3. Dan kemudian kembali pada perulangan while, karena tadi kita sudah menyelesaikan hingga ini, dan kemudian kembali pada while, dan apakah first kurang dari sama dengan last, karena first bernilai 3 masih kurang dari sama dengan 4, maka masih bernilai true, dan sampai pada di assign-nya midpoint sama dengan absolute first plus last dibagi 2, yaitu 3 ditambah 4 dibagi 2, yang
Artinya, midpoint bernilai 3. Dan kita sampai pada fungsi if else dengan list of names midpoint sama dengan search name. Apakah list of names dengan indeks ketiga yaitu Peter sama dengan search name yaitu Peter, dan pernyataan bernilai true atau benar karena Peter sudah sesuai dengan nama yang kita cari atau who do you want to find. Sehingga program berlanjut pada bagian true, dan found yang sebelumnya dinyatakan sebagai false, seperti yang terlihat pada variable watch, akan dinyatakan sebagai true. Kemudian position sama dengan midpoint atau 3. Nah, variabel position ini menyatakan posisi dari nama yang kita cari berada pada indeks ke berapa. Kemudian kita kembali pada perulangan while, dan karena not found sudah bernilai salah, dan sehingga tidak terpenuhinya salah satu kondisi dari perulangan while ini, maka perulangan while akhirnya bernilai false, dan akan return to integer position, atau kembali ke main. Dan email, yang kita dapatkan adalah email sama dengan 3, karena posisi dari yang nama yang kita dapatkan berada pada indeks ketiga, sehingga email dinyatakan dengan angka 3. Dan apakah pada fungsi if else ini, apakah email sama dengan -1? Karena bernilai false, maka program akan sampai pada output search name and list of emails, yang dimana search name atau search name adalah nama yang kita cari yaitu Peter, email is list of emails, yang dimana program akan mencetak email dari nama yang kita cari yaitu Peter dengan list of emails dengan indeks ketiga yaitu a@b.com yang merupakan email dari Peter. Dapat terlihat bahwa output Peter email is a@b.com. Dan setelah itu program akan selesai, dan kita dapat mengulangi untuk mencari nama-nama yang lain ataupun nama yang sebenarnya tidak ada di list of names ini. Dan apabila tidak ada di list of names, maka email akan bernilai -1, sehingga if else pada bagian ini akan bernilai true, dan akan dikeluarkannya output sorry not found. Jadi, sekian penjelasan dari saya mengenai program Algorithm Binary Search. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata ataupun penjelasan yang kurang dapat dipahami. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya dan terima kasih.